Jadi narasi yang Anda bangun, saya mengingatkan cerita guru saya tentang burung beo. Dia pelihara burung beo karena sudah seringnya mendengarkan kalimat la ilaha illallah. Burung beonya mahir, tiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi giliran burung beo itu mati, dia nggak pernah menyebut kata la ilaha illallah itu. Itu penggambaran Islam. Kalimat la ilaha illallah itu hanya bisa diucapkan oleh yang ada di dalam hatinya kebesaran Allah. Bukan cuma di mulut. Ya, itu burung beo beda itu ya. Jadi itu analogi yang mungkin bisa dijadikan sebagai dasar. Tidak memudahkan asalkan mau mati, habis bunuh, sebut lagi. Oh, enggak kayak begitu. Itu burung beo itu namanya. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan. Wah, ini bagus ini. Anda mengatakan Yesus ini adalah Tuhan. Justru disitulah kemudian Tuhan Anda ini kenapa tidak pernah memberikan legitimasi terhadap perjanjian baru. Ini loh. Ini yang menjadi pokok dari tadi loh. Tapi Anda pura-pura bingung. Ya. Al-Quran menjelaskan tentang dirinya sebagai kalamullah. Sehingga kami mengimani kitab itu sebagai kalamullah. Apapun kemudian yang termaktub di dalamnya, itu adalah kalamullah. Menurut konsep iman berdasarkan Quran terhadap dirinya sendiri. Nah, Yesus adalah Tuhan Anda. Mana kemudian pernyataan Yesus tentang perjanjian baru itu? Tuhan berbicara tentang kitab Lukas, di mana di dalamnya menceritakan ada Tuhan dibaptis oleh Yohanes. Mana pernyataan Tuhan Anda tentang kitab yang menceritakan itu? Tuhan menceritakan tentang kitab-kitab surah-surah Paulus, Galatia. Tuhan Anda bercerita tentang Galatia, di mana Tuhan Anda datang, mati di atas tiang dengan cara terkutuk. Anda imani itu harus berdasarkan terhadap firman Tuhannya. Mana firman Tuhannya? Mana perkataan Yesusnya tentang itu semua, tentang kitab Anda yang mengajarkan Anda mengimani orang terkutuk di atas tiang salib? Ada? Tidak ada. Makanya saya katakan, ini iman apa namanya nih? Ya, saya harus berbicara begitu, karena tema yang Anda usung, Al-Quran atau Bible, yang firman Tuhan. Ternyata kita tidak bisa temukan. Dari seorang abang saya, Bang Herdi, yang gagah-gagahan, ya, itu ternyata tidak bisa memberikan satu pun titik di mana kita bisa mengetahui bahwa perjanjian baru itu betul-betul adalah firman Tuhan. Tidak ada titiknya, satu titik pun. Nggak bisa kita temukan. Entah kemana-mana larinya. Lari ke Yeremia lah, lari kemana-mana. Saya cuma minta Yesus yang datang sebagai Tuhan itu bercerita tentang Bible perjanjian baru. Tapi ternyata tidak ada. Silakan Anda bantah. Oke. Jadi memang agak repot ya mau menjelaskan, karena sudah saya sedemikian analogi saya jelaskan bahwa perjanjian baru itu, bro, yang kami imani itu adalah Yesus, yaitu tentang keselamatan itu Yesus, itu perjanjian baru yang dimaksudkan. Tentang apa Yesus yang menghendaki itu saya mau share dulu ya. Nah, kita buka di dalam Matius 28 ya. Nah, di sini ayat 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi murid-murid, ya, apa yang Yesus ajarkan kepada murid-murid mereka tuliskan, mereka aplikasikan di dalam kitab-kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu. Itu, bro, yang kami imani sebagai firman Tuhan. Karena ini perintah. Jelas kuperintahkan kepadamu, ya kan? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Itu firmannya. Dan itu sama halnya dengan Anda menarasikan, tapi levelnya mungkin agak lain ya. Karena memang di dalam iman kami Tuhan itu menyatakan diri. Jadi Anda kan kalau di dalam Quran itu kan narasinya hanya sebatas katanya ini firman Allah. Tetapi di dalamnya ada narasi, ada perkataan Firaun dikutip oleh Allah, ada perkataan iblis dikutip oleh Allah, ada perkataan Isa dikutip Allah, bahkan perkataan Musa diterjemahkan oleh Allah ke dalam bahasa Arab. Ini kan itu yang mungkin Anda bisa jelaskan, bro.
Sebenarnya saya nggak ingin masuk ke situ. Saya lebih kepada substansinya. Quran itu bisa dinilai sebagai firman Tuhan untuk manusia itu apa? Kalau hanya Anda mengatakan ini Quran ini sebagai tuntunan, jauh sebelum ada Quran, ada manusia selamat tanpa Quran, tanpa kitab. Kalau hanya sebatas ritual, Hubble dan Kain juga melakukan ritual tanpa petunjuk ke kitab. Kayak gitu, bro. Jadi gimana ya, ini diskusi ini kayaknya bro mentok dengan narasi Quran. Jadi inspirasi yang Anda bangun ini dari Quran, lalu Anda ingin mencoba terapkan kepada lawan diskusi Anda. Saya rasa tidak umum pandangan ini, bro. Harusnya kalau kamu ingin diskusi ini berkembang, punya nilai di dalam keimanan, tentu luaskan sedikit ya pemahamannya, pakai tolak ukur umum lah kita dalam membahasakan segala legitimasi atau apalah ya kan, karena hal yang tidak mungkin kalau kita minta cap atau setempel dari Tuhan, ini Alkitab ini ada cap dari Tuhan, tidak mungkin itu, bro. Sama juga hal demikian saya terapkan ke dalam Quran, Anda juga nggak akan bisa menjawab itu. Maksudnya hal-hal yang tidak kita sanggupi, yang kita tidak bisa selami, jangan diangkat lah, bro. Seperti itu ya. Silakan. Oke. Bang Zuma dan Bang Herdi, ini kan tektokannya sudah tadi kan dimulai dari Bang Zuma. Nah, berarti Bang Herdi ini sudah cycle-nya sudah sampai di Bang Herdi juga. Nah, ini mau dilanjutkan tanya jawab ataukah mau dilanjutkan dialog begitu? Saya serahkan kepada kedua narasumber untuk memutuskan begitu. Battle atau? Bukan. Ini hanya tanya jawab dari audiens. Oh ya, boleh. Tanya jawab. Begini, saya harap bisa teratur, jangan tumpang tindih. Iya, boleh. Okay. Moderator, boleh saya dulu moderator yang awal tadi request. Sebelumnya nanti ini saya berikan penjelasan dulu ya terkait tanya jawab ini. Tanya jawab ini tidak akan mengurangi waktu dari kedua narasumber, karena ketika nanti mengurangi waktu kedua narasumber takutnya jadi tidak adil begitu. Jadinya dan yang kedua, dari pertanyaan tidak boleh keluar dari topik. Jika keluar dari topik, maka dari narasumber berhak untuk tidak menjawab. Begitu yang ingin saya sampaikan. Bisa dipahami? Bisa, moderator, sangat bisa, sorry. Oke, kalau begitu saya serahkan pertama untuk pertanyaan. Ini tadi kepada siapa dulu ya? Yang resen ya? Saya duluan tadi. Oke. Silakan Moreh. Nanti ini ya untuk yang lain yang ingin bertanya silakan resen. Jadi nanti saya urutannya berdasarkan urutan di resennya. Begitu yang ingin saya sampaikan. Oke, terima kasih moderator. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Wailataf. Saya cukup mendengar paparan dari pembicara Kristen, walaupun ngalur ngidul kemana, tapi oke lah. Saya cukup memahami ya perspektif firman Tuhan atau firman Allah dalam perspektif Kristen itu memang berbeda mekanisnya, tidak seperti yang dipahami di dalam Islam. Kalau dalam Islam yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman lalu disampaikan kepada utusannya melalui perantara malaikatnya dalam mekanisme pewahyuan seperti itu. Nah, sedangkan di dalam Kristen ya, ketika ada seseorang penulis terkait tentang Tuhan, menuliskan karya tekstual terkait tentang Tuhan, diilhami oleh Tuhan, maka itu pun bisa menjadi firman Tuhan pengertiannya. Nah, makanya oke lah, saya cukup menerima buku Markus, buku Matius, buku Markus, buku Lukas, dan buku Yohanes itu adalah firman Tuhan dalam perspektif Kristen. Nggak masalah, itu urusan keimanan mereka. Nah, jadi di sini ada agaknya kita perlu meninjau mana yang benar-benar otentik ditulis oleh penulis gospel. Karena kenapa? Karena saya seorang ahli analis manuskrip, ya. Saya melihat ada perbedaan dari tiap-tiap manuskrip yang ada di dalam salinan-salinan Yunani Perjanjian Baru terutama.
Nah, seperti contoh ya, saya akan merujuk kepada yang tua, salah satu dari yang tua, yaitu namanya Kodeks Sinaiticus yang ditulis pada tahun 360 Masehi dengan kodenya Alef. Nah, di dalam Markus 16 ayat ke-8 pada Kodeks Sinaiticus yang ditulis pada tahun 360 Masehi hanya berhenti di ayat ke-8. Seperti itu. Berhenti di kata evovontogar, selesai ayat tersebut, dan dilanjut kepada Injil Lukas pasal 1 ayat ke-1. Nah, lalu jika kita cermati lagi di dalam teks Yunani yang agaknya lebih muda, yaitu Textus Receptus yang ditulis pada tahun 1894. Di sana Markus 16 itu tidak berhenti di ayat ke-8 tapi berhenti sampai ayat ke-20. Ya, kita bisa saksikan di sini, dan juga ada perbedaan tekstual di sana. Di mana perbedaannya kalau kita melihat di Markus 16 ayat ke-8. Pada versi Textus Receptus, di sana tertulis kai exeltosai, ada kata taci, baru diikuti evigon. Nah, seperti yang saya tunjukkan ini. Lalu, ketika kita melihat di dalam Sinaiticus yang jauh lebih dulu ada sebelum Kodeks Textus Receptus, ya, itu tidak termaktub atau tidak terdapat kata taci di sana. Seperti yang saya jelaskan ini, saya tunjukkan. Kai exeltosai langsung evigon, tidak ada kata tacinya di sini. Nah, yang jadi pertanyaan saya yang pertama, mana yang benar-benar tulisan dari Markus? Yakni yang pakai kata taci atau yang tidak pakai kata taci? Yang kedua, mana yang benar-benar ditulis oleh Markus? Yang sampai ayat ke-8 atau sampai ayat 20? Dua. Yang ketiga, diterjemahkan dari mana? Karena tadi Herdi juga sempat mengatakan soal terjemahan ya di sini. Nah, pertanyaan saya yang ketiga, dari Lembaga Al-Qutub Indonesia ya, menerjemahkan Markus 16 ayat 8 ini beranak menjadi 2 paragraf. Ya, padahal harusnya kalau kita melihat konteks dari yang berbahasa Yunaninya, baik dari kodeks yang manapun, yang short akhiran pendek atau akhiran panjang, semua berhenti di karena takut atau evovontogar. Nah, lalu paragraf 2-nya ini diterjemahkan dari kodeks yang mana? Itu 4 pertanyaan saya. Silahkan dijawab, saya kembalikan dan saya ucapkan terima kasih moderator atas waktunya. Oke, terima kasih. Sebelumnya boleh dijelaskan poin-poin pertanyaannya? Yang pertama, di dalam pertanyaan saya yang pertama, mana yang benar-benar ditulis oleh Markus? Satu, yang Markus 16-nya sampai ayat ke-8 saja, atau yang lebih banyak sampai ayat ke-20? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mana yang benar-benar ditulis oleh Markus? Yang pakai kata taci atau nggak pakai kata taci dalam Markus 16 ayat ke-8-nya? Dan yang ketiga, Markus 16 ayat ke-8, versi terjemahan TBLAI, paragraf keduanya diterjemahkan dari kodeks yang mana? 3, maksudnya bukan 4, 3 semuanya. Silakan, terima kasih moderator atas waktunya. Siap. Dari Bang Herdi, bisa dipahami pertanyaannya? Oke, bro. Sebenarnya ini, sebenarnya ini sesuatu pertanyaan yang lebih merujuk kepada critical text ya. Tapi tak apa-apa lah, kita bisa saya jawab sedikit ya untuk membantah bahwa Injil Markus itu ada korupsinya. Nah, jadi bro moderator harus jeli, karena kalau kita bahas ke sini, kita jawab ini pasti pada merujuk kepada critical text. Ya. Oh, enggak Herdi, jangan ngeles dulu. Maaf, saya menyelah. Ini kita membahas keotentikan sebuah firman. Karena kenapa? Firman dalam perspektif Kristen itu yakni tulisan-tulisan suci yang diilhami dari Tuhan yang ada di tekstual Bible, seperti itu. Bro, sorry, saya tidak akan ngomong merendahkan Anda, tapi waktu saya ini, bro.
Enggak. Saya di sini nggak merendahkan, tapi Anda salah tangkap dari apa yang saya kontekskan gitu loh. Ini masih terkait keotentikan sebuah kitab. Kritik teks juga membahas sebuah keotentikan sebuah kitab itu firman atau bukan gitu, Bro. Pernah sekolah kan, Bro? Lanjut. Oke. Jadi gini ya, moderator, topik kita ini berbicara universal, bukan kritik teks. Oke? Paham ya? Jadi kalau kalau Bro mau ajuin kritik teks, oke, saya sudah persiapkan materi kritik teks tentang Quran juga. Tapi ini saya mau membahas tentang garis besarnya, berbicara secara keseluruhan. Jadi bukan kritik teks. Ya, dari tujuan Anda kan terhadap kritik teks. Tapi tak apa-apa lah, saya jawab sedikit. Jadi tentang naskah-naskah yang di dalam kitab Markus, ini Anda bisa nampak kan di layar? Bisa nampak? Oke, kan? silakan lanjut. Oke. Jadi saya tidak perlu bawa kitabnya, Bro, tapi di sini ada rujukannya. Nanti kalau memang Anda mau, saya kasihkan ke Anda baca. Di sini St. Papias dari Hierapolis wafat tahun 120, ya. Dia juga melengkapi Injil Markus itu. Nah, di sini dijelaskan menggambarkan penggenapan makna ayat dari Markus 16 sampai 18. Nah, lalu Epistula Apostolorum tahun 150. Banyak di sini, Bro. Lalu Justinus Martir. Banyak. Jadi saya rasa tak perlulah saya bahas ini karena tapi ini Anda nggak menjawab pertanyaan saya. Yang saya tanya mana yang benar-benar tulisan Markus yang sampai ayat 8 atau sampai ayat 16 itu yang pertama. Sampai ayat 8 atau sampai ayat 20 itu yang pertama. Yang kedua, yang betul-betul tulis Markus yang pakai kata taci atau nggak pakai kata taci dalam Markus 16 ayat 8-nya. Lalu yang ketiga, dari mana diterjemahkan versi Markus 16 ayat 8 paragraf 2 dalam versi terjemahan LAI. Itu, Bro, yang saya tanya. Saya nggak tanya literasi. Silakan dijawab. Yang Anda tanyakan kritik teks. Anda mau mengkritik teks kan di sini? Jadi kalau kritik teks Anda nggak sanggup jawab. Kalau nggak sanggup nggak apa-apa. Bukan nggak sanggup. Tarik pertanyaan saya. Bukan nggak sanggup. Enggak, yang saya tanya gini, Bro Herdi, belajarlah cerdas lah, jangan kayak anak-anak gitu ngeles dulu. Jadi gini, saya nanya, mana yang betul-betul tulisan Markus? Tinggal kamu jawab, oh yang sampai ayat 20 itu benar-benar tulisan Markus, selesai. Gitu loh. Simple, itu yang saya tanyakan gitu. Iya. Jadi jangan ngeles, nggak kepake ngeles kalau sama saya. Lalu yang kedua yang saya tanya, mana yang benar-benar tulisan Markus? Yang pakai kata taci atau nggak pakai kata taci dalam ayat ke-8 ya dari Markus 16. Itu pertanyaan saya yang kedua. Pertanyaan saya yang ketiga, dari mana diterjemahkan Markus 16 ayat ke-8 paragraf kedua dalam versi terjemahan LAI? Ini menyangkut keotentikan sebuah kitab suci. Kalau kamu bicara universal berarti kritik teks termasuk di dalamnya karena makna general konteksnya. Silakan dijawab. Saya nggak mendapat jawaban dari pertanyaan kamu. Kalau kamu nggak sanggup menjawab, bilang, Reski, ampun saya tidak sanggup menjawab. Karena 1 tahun lebih pun saya belum mampu jawab itu. Selesai, saya nggak akan tanya lagi. Saya tarik pertanyaan saya. Simple. Saya orang yang baik hati kok, seperti Tuhan Anda. Silakan. Oke, jadi gini aja, Bro ya. Saya jadwalkan besok kalau Anda mau memang kritik teks. Oke? Karena malam ini tema kita ini dulu dijawab, nggak usah ngeles, ini dulu dijawab baru saya akan ladeni Anda debat gitu loh. Silakan moderator di sini harus adil. Konteks universal, tadi Herdi bilang konteks universal, berarti kritik teks termasuk di dalamnya. Silakan. Saya ingin menengahi dulu karena ini terkait topik malam ini, manakah yang benar-benar firman Tuhan, Bible-kah atau Quran-kah gitu. Nah, ketika ada pertanyaan manakah yang tulisan paling original dari kedua teks, nah tentu perlu dijawab juga oleh narasumber begitu, karena ini juga berkaitan dengan autentisitas dari kitab suci begitu. Saya kembalikan lagi kepada Bang Herdi. Oke, jadi gini ya, Bro. Saya bukannya tidak mau membahas tentang kritik teks. Ya, bukannya saya tidak mau, tetapi memang saya ini lebih kepada universalnya pemahaman Alkitab maupun Quran, ya. Yang narasinya atau perkataan-perkataannya yang sudah kita pahami di dalam bahasa Indonesia, itu mana yang lebih merujuk kepada firman Tuhan. Itu yang saya debatkan malam ini. Soal tentang kritik teks, saya bukannya tidak mau atau tidak mampu ya, tetapi karena ini bukan arenanya. Kalau kritik teks itu lain ceritanya, Bro. Kita terfokus pada satu itu yang dikritik itu.
Boleh saya tanggapi moderator? Kayaknya Dulu. saudara pembicara ini nggak pernah ngerti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tadi dia mengatakan di sini kan penjabaran pada malam kali ini itu lebih ke arah universal. Berarti kalau universal adalah makna general keseluruhan dan kritik teks termasuk di dalamnya. Gitu. Jadi kita tidak salah membicarakan ini. Bahkan dalam pembuktian ya, ini Deki Ngadas nih ya, seorang dokter ya, Dr. Deki Ngadas dalam bukunya studi-studi kitab Injil membicarakan juga kritik teks dalam pembuktian keotentikan dari sebuah keterangan di dalam Bible. Nah, jadi kalau Anda mengatakan demikian, Anda udah dibantah sama dokter di kalangan Kristen sendiri yang namanya Deki Ngadas atau Verbum Veritatis. Saya boleh tunjukkan bukunya? Silakan Herdi dijawab. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Saya udah tahu kok kamu punya PR sama saya, utang PR sampai setahun lebih. Udah setahun setengah nggak bisa jawab itu. Makanya saya tanyakan di sini. Kalau kamu masih nggak mampu, bilang aja Reski, saya belum mampu jawab. Nanti saya akan cari jawabannya. Saya cukup terima jawabannya. Gimana? Oke, moderator gimana bro? Menyikapinya. Ini dari Bang Herdi, boleh dijawab atau tidak? Nah, kalau misalkan tidak dijawab, mungkin nanti kita bahas di sesi lain waktu saja. Oke, nanti diatur sesi berikut bro. Besok atau kapan terserah. Oke, berarti dari Bang Herdi belum ada jawaban ya untuk ini ya, untuk saat ini ya. Karena ini lebih kepada kritik teks. Kita akan ke data-data tentang tekstual original ke situ. Jadi bukan kepada universalnya pengertiannya kita secara keseluruhan Alkitab dan Quran yang kita pahami di dalam bahasa yang kita mengerti, yaitu bahasa Indonesia. Seperti itu bro. Oke, baik. Begitulah jawaban dari Bang Herdi. Jadi terima kasih, puas moderator. ataupun tidak puas, begitulah jawabannya. Terima kasih. Begitu. Dan pengen ketawa dulu. Berlarut-larut, ini kesempatan saya berikan kepada penanya kedua dari Bang Moto. Nah, sebelumnya begini, nanti untuk diskusi ataupun tanya jawab di dalamnya, mohon untuk selain penanya dan narasumber tidak ikut speak up ya. Begitu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Bang Moto. Instruksi moderator bisa nggak? Iya. Penanya Kristen juga satu, habis ini, itu gantian bebas. Gitu. Ini bebas, nanti Bang Zuma siapa saja boleh bertanya. Tinggal nanti rasakan saja begitu. Jadi di sini saya memang sengaja tidak membatasi siapapun yang ingin bertanya. Kalau ini ada penanya dari saudara-saudara dari Kristiani, malah akan saya dulukan karena kan tadi sudah pertanyaan dari saudara-saudara Muslim gitu. Ini yang ingin saya sampaikan. Baik. Terima kasih. Ngantuk soalnya Bang. Silakan Bang Moto. Iya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bro Herdi. Tadi kan Anda kan membawa Yirmiyahu 31 ayat yang ke-31 itu kan sebagai landasan bahwa ini salah satu dikatakan legitimasinya perjanjian baru ya. Di dalam Yeremia 31 nomor yang ke-31 ini kan berbicara mengenai Brit Hadasah. Yang saya mau tanyakan, langsung aja nggak apa-apa dijawab, di mana dalam ayat Yeremia 31 bahwa nanti Brit Hadasah itu berupa sefer atau ketaf. Gitu. Silakan Bro Herdi. Oke. Jadi di dalam Yeremia itu bro, perjanjian barunya itu tentang Mesias bro, tentang keselamatan, tentang Taurat yang Mesias akan tampil, dia akan meteraikan hukum-hukum, jadi dia akan meletakkan Taurat ke dalam hati setiap manusia yang percaya. Itu bro, jadi bukan tentang kitab. Jadi kitab itu inisiatif ya dari murid-murid ketika Yesus yang sudah saya bacakan terakhir tadi di dalam Matius, saya buka lagi ya bro. Jadi berbeda ya. Jadi kawan-kawan di sini pertanyaannya didasari dari Quran. Jadi agak nyambung kalau kita mau diskusi kayak gitu bro. Nah di sini ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Jadi apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada murid-muridnya yaitu percaya, mengimani Yesus sebagai juru selamat. Nah, segala dengan tuntunan-tuntunannya, apa yang diajarkan itu yang murid-murid tuliskan, itu yang kami kenal sebagai Brit Kadasa. Itu perjanjian barunya, bro. Yaitu perjanjian barunya itu tentang penggenapan. Berarti bukan bicara masalah sefer atau itu ya, ketaf ya. Berarti iya, bahwa itu Injilnya itu Kristus sendiri ya, Bro Herdi ya? Yesus Injil tersebut, bro. Oke, kalau memang kalau itu apa namanya, Injilnya itu Yesus sendiri, di sini Saul Tarsus bilang ya, sebentar. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia ini Kristus yang oleh kamu dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Perhatikan kata yang digunakan di sini euangelion. Yang kita tahu euangelion itu bentuk non akusatif singular. Kalau bentuk jamaknya itu pasti euangelia. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu termasuk euangelia karena bentuknya jamak. Yang dibicarakan dalam Galatia 1 ayat 6 itu adalah Injil Kristus. Ya kan? Nih, di ketujuhnya di sini sebut Evangelion to Christo. Ya, Injil Kristus. Nah, pertanyaannya, Saul Tarsus saja kan heran tuh di mana Injil Kristus tuh. Nah, pertanyaannya di mana Injil Kristusnya sekarang, Herdi? Injil Kristusnya, bro. Jadi begini pemahamannya. Jadi bro memahami Injil Kristus itu ada sebuah kitab, ya, kitab tentang Kristus. Nah, itu kan, seperti itu kan. Nah, justru di situ Injil Kristus itu adalah bukti bahwa apa yang Yesus selama dia di dunia, ya, selama dia di dunia, dia berkeliling mengajar, itulah yang dicatat dan disebut Injil Kristus, bro. Jadi dalam hal ini tadi bro mengatakan kenapa yang bro bawa itu, kenapa kamu cepat berbalik lalu mengikuti Injil yang lain? Artinya kamu berbalik mengikuti kabar baik, kabar gembira yang lain. Karena begini, Yesus kan pernah mengajarkan, berkata seperti ini ya, contoh ya. Seperti di Matius 24. Nah, di sini Matius 24 ayat 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ya, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Lihatlah ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula kedatangan Anak Manusia. Ya, jadi akan banyak nabi-nabi palsu yang memakai nama Yesus. Nah, ini kan ayat 24 dijelaskan, sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, seperti itu, bro. Jadi Injil yang lain. Di mana Injil Kristusnya? Injil Kristusnya di mana, Bro Herdi? Ya, yang dimaksud Injil Kristus adalah kitab-kitab yang ditulis oleh murid-murid itu, bro. Jadi Yesus ini menyuruh murid-muridnya menulis satu sefer, satu kitab gitu. Ya, secara spesial, kecuali di kitab Wahyu ya, di situ Yesus menjelaskan langsung tegas, tuliskanlah, kan seperti ini ya. Di dalam kitab Wahyu memang ada secara spesifik, tuliskanlah. Itu kepada Yohanes ya. Nah, seperti Wahyu 1 Wahyu 1 ayat 11 ya. Wahyu 1 ayat 11 ya. 11 ayat 1. 11 ayat 1. Tuliskanlah, bentar ya. Tuliskanlah. Nah,
Mana dia? Ini Wahyu 1 ayat 11 ya, betul tadi. Nah, ini di sini memang secara spesifik dikatakan tuliskanlah. Tapi di dalam maksudnya gini. Di dalam Injil Sinoptik itu, di mana Yesus itu berkata, tuliskanlah Markus, tuliskanlah Matius, Lukas dan Yohanan. Di mana dalam dalam Injil Sinoptik itu dikatakan bahwa Yesus itu menyuruh murid-muridnya untuk menulis. Saya paham, bro. Jadi secara spesifik memang tidak ada, tetapi secara tersirat di sini ada, bro. Gini ya. Nggak apa-apa kalau tidak ada. Gini. Secara tersiratnya di sini, bro. Saya bawa tadi di awal. Ini ya, bentar ya. Aduh. 2728. Oke. Ini kok nggak mau. Ini ya. Nah, di sini. Di sini kan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya kan? Nah, murid-murid itu kan berpikir, mereka kan punya karunia Roh Kudus ya. Jadi mereka mau mengajari orang dengan tuntunan begini-begini, otomatis mereka menuliskan, bro. Jadi memang secara spesifik tidak ada dikatakan Markus tulis ini, ya kan, tidak. Tetapi memang di sini tersirat bahwa Yesus berpesan kepada mereka, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Nah, apa yang Yesus ajarkan mereka tuangkan di dalam buku yang kami imani sebagai kitab Injil. Seperti itu, bro. Jadi gini, sebentar. Saya screen. Dan ajaran mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Di sini mana kata Evangelion? Di sini adanya, kalau mengajar itu ya, di sini disebut didas kontes. Mana di dalam di sininya kata Evangelia atau Evangelion? Di sini di mana? Ya, kabar baiknya kan Yesus, bro. Di situ kan coba bro baca. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, apa yang Yesus ajarkan? Yang Yesus ajarkan kan untuk percaya dan yakin bahwa Yesus itu Sang Mesias. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, menurut kamu siapa aku? Jadi ya kan? Injil Kristusnya balik lagi. Ada atau tidak atau di mana gitu. Bukan. Di mana dalam sinoptik itu Yesus itu nyuruh Matius untuk nulis, Markus untuk nulis, Lukas untuk nulis, Yohanan untuk nulis. Di mana? Tentang apa ini, bro, yang bro tanya ini? Iya kan, Injil Kristusnya di mana? Kalau kamu bilang ya Yesus itu menyuruh menulis, ya di mana dalam Injil Injil sinoptiknya itu Yesus tuh berbicara seperti itu, bahwa tuliskanlah kepada Matius, kepada Markus, Lukas atau Yohanan. Oke, jadi kayaknya saya mengulang lagi ya, bro. Jadi Injil yang kami pahami, Injil itu adalah Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus selama dia di bumi, tindak tanduknya itu tertuang, dituliskan oleh murid-murid dalam sebuah kitab. Ya, kami sebut berarti Yesus tidak pernah membawa kitab ya, Bro Hedi? Iya, jadi ini bro, pemahaman yang bro pahami, yang literatur Anda bawa untuk mempertanyakan seperti, jadi gagal paham, bro. Ini kan bicara masalah Word of God atau firman yang berbentuk suatu karya kan. Nah, karyanya di mana? Ini tuh bisa kita lihat dalam sebuah tulisan yang termaktub dalam sebuah kitab. Pertanyaannya di mana dalam kitab tadi kan bahwa Yeremiyahu 31 pasuk 31 di situ memang kata berita kadasa itu tidak ditulis sebagai sefer atau ketaf, dan dalam kamu juga menjelaskan bahwa ya Injilnya itu Kristus sendiri. Nah, kalau Injilnya Kristus sendiri, berarti selama ini Kristus itu datang dalam masa pelayanannya itu kurang lebih 3 tahun itu tidak pernah membawa satu sefer atau satu kitab apapun. Nah, dari mana inisiasi 4 sinoptik itu dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu, siapa yang mengotorisasi tulisan tersebut? Apakah benar-benar bahwa Yesus itu yang menyuruh mereka untuk menulis itu? Silakan. Kan tadi sudah dibuka, bro. Aku buka lagi ya. Bentar ya. Jadi memang agak repot, bro, kalau kita diskusi ini. Jadi gini ya, sini kan perintah Yesus.
Ini tugas yang diembankan oleh Yesus kepada murid-murid. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini suatu tugas, misi, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Nah, dari apa yang mereka alami ketika mereka bersama dengan Yesus selama berapa puluh tahun, 30 tahun lebih, ya, yang Yesus katakan, tindak tanduk Yesus, mereka tuangkan di dalam sebuah buku. Itu yang kami sebut Injil, kitab Injil. Itu bro. Berarti itu bukan kitabnya dari Yesus ya? Maksudnya gini, benar-benar yang menggagas atau yang membuat sendiri. Bukan di seperti bawah narasi. otorisasi Yesus gitu. Jadi ini bukan seperti narasi Quran yang seperti jangan bicara masalah Quran dulu Bro Herdi. Maksudnya gini, jika itu memang dari ada Yesus itu mengotorisasikan, jadi enak. Oh ini perkataanku yang benar. Oh ini saya tidak pernah mengatakan hal tersebut. Atau tambahkanlah sebagai ini sebagai itu gitu kan. Nah dari sini di mana kita bisa tahu kalau bahwa ini benar-benar statusnya itu approved by Jesus gitu. Kalau benar-benar bahwa ini diverifikasi langsung oleh Yesus. Ini benar-benar diverifikasi oleh Yesus. Oke, jadi hal demikian bro, memang sama halnya dengan pertanyaan narasi Bro Suma di awal ya. Ya kesannya semacam butuh setempel atau apalah cap untuk bisa mengesahkan bahwa itu memang itu kisah tentang apa yang benar-benar kisah tentang Yesus. Nah seperti itu kan permintaannya. Jadi memang bro di sini saya tidak akan memakai data yang lain karena mungkin dari sumber-sumber yang lain Anda akan mendebatnya lagi. Tetapi saya dalam hal ini saya mengutip Quran bukan untuk membenarkan Alkitab ya, tapi hanya untuk membatasi Anda supaya Anda mengerti bahwa Injil dan Taurat itu memang di dalam Quran dinyatakan sebagai ketetapan untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, nah dalam seperti yang sudah saya katakan di awal tadi kan, bahwa orang-orang Nasrani tidak akan dan Yahudi tidak akan dikatakan beragama sampai mereka menegakkan Taurat dan Injil. Nah gini, jadi bro jangan beranggapan saya mengutip ini untuk membenarkan Alkitab, tidak, tapi supaya cepat prosesnya ya. Jadi gini, jadi kalau memang narasi yang dinarasikan oleh Quran itu adalah suatu kebenaran yang menurut Anda, kenapa Anda mempertanyakan, ya kan, legitimasi Alkitab? Bentar, sebentar. Iya, silakan. Jadi kalau narasi Quran itu benar-benar yang Anda imani, harusnya dari segi mana Anda mempertanyakan legitimasi Alkitab Injil? Nah seperti itu bro. Coba bro jawab. Sebentar. Kalau kami kan jelas di dalam surat Quran tuh di dalam Al-Hijr ayat 9 itu kan jelas. Di situ kan dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Jadi memang Allah itu yang menurunkan Al-Qur'an. Terus Allah juga yang memeliharanya melalui hafizun, melalui orang-orang yang menghafalkan ayat-ayat tersebut. Nah, ini kan yang yang tidak ada narasi di dalam Biblos bahwa Hashem sendiri yang menurunkan Sefer Brit Hadasah gitu kan, atau kitab perjanjian baru gitu. Nah, jadi saya pengen jawaban yang simple, ya atau tidak. Jadi pertanyaan ini bersifat tertutup, bersifat khusus, ya atau tidak, bahwa Yesus dalam masa pelayanannya, masa pelayanan akhir dari umur 30 sampai 33 tahun, dalam masa kurun 3 tahun, apakah dia membawa kitab atau tidak? Silakan Bro Herdi. Enggak ada bro, enggak ada. Itu narasi Quran. Kalau bawa kitab itu narasi Quran. Oke. Enggak, berarti memang tidak ada ya. Rasa Oke. Ini, thank you moderator. Kedua belah pihak, mungkin saya rasa ini sudah cukup untuk dialognya, dan harusnya cukup bisa dipahami dari penjelasan Bang Herdi seperti apa.
Nah, terima ataupun tidak ya, inilah jawaban dari Bang Herdi begitu. Boleh saya ya, karena nanti ini sudah cukup malam. Mungkin ini dari Bang Suma sendiri tadi juga sudah mention bahwa ingin istirahat dulu. Nah, ini nanti kita closing dulu dari kedua narasumber, baru saya mau nanya ke Bang Juma, boleh nggak? Pertanyaan dong, ini dua pertanyaan nih. Karena begini, karena dari saudara-saudara yang Kristiani sendiri sampai saat ini belum ada yang bertanya. Saya mau nanya ke Bang Juma, bukan ke Herdi. Saya yang bertanya aja, bro. Ini Kalau boleh. dua-duanya nih. Karena tidak ada audiens dari saudara. Kalau boleh saya yang bertanya, bro. Saya mau nanya ke Bang Juma, boleh nggak moderator? Enggak. Yang boleh hanya yang benar-benar Kristiani ya. Saya resen kok itu. Jadi tidak ada perwakilan. Itu resen tuh. Saya resen tuh dari tadi. Iya, maksud saya yang dari Kristiani kan tidak ada yang bertanya. Jadi ini sebelum daripada nanti kesannya hanya saya maunya ke Bang Juma doang bertanya. Mengadili Bang Herdi, makanya lebih baik ini di closing dulu, baru nanti kalau ingin ada dialog tambahan nanti bisa didiskusikan kembali dengan Bang Herdi gitu. Satu aja pertanyaan untuk kedua orang ini, boleh nggak? Kedua narasumber. Dari Pak Yan ada pertanyaan untuk keduanya ya? Ya iya, makanya untuk bisa dijawab dua-duanya. Ini ya, nanti tidak ada hujahan balik gitu. Jadi apapun jawaban dari kedua narasumber, ya, mohon diterima. Gitu. Begini, yang penting apa yang narasumber katakan, itulah yang katakan narasumber. Nanti orang netizen akan melihat mana yang pintar, mana yang betul-betul. Ya sama, saya juga gitu. Oke, silakan Pak Ian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ke Bang Juma, juga ke Bro Herdi. Pertanyaan saya, coba sebutkan 2 kriteria tentang kitab suci, Al-Quran maupun Bible. Satu, misalkan kriterianya bahwa firman suci, kitab suci adalah firman seluruhnya dari Tuhan pencipta alam semesta. Tidak ada satupun otoritas yang masuk di dalam kitabnya. Ini pertanyaan Bang Juma. Satu. Keduanya, pertanyaan dua-duanya ya. Tolong terapkan satu hukum dalam Al-Quran maupun di dalam Bible satu negara. Hukum nih, saya bicara undang-undang. Pakai undang-undang ya, undang-undang satu negara apapun. Apakah Al-Quran pernah ada memakai atau Bible yang memakai? Terima kasih. Oke, dari kedua narasumber bisa dipahami pertanyaannya. Bang Suma masih standby? Insya Allah, ya. Oke, siap. Karena tadi Bang Herdi sudah menjawab 2 kali ya, dan biar istirahat dulu sebentar, santai dulu. Saya berikan waktunya kepada Bang Suma terlebih dahulu. Silahkan Bang Suma. Ya, baik, makasih. Jadi pertanyaannya tadi itu terkait dengan pembuktian bahwa Al-Quran itu kitab yang benar-benar berasal dari Allah. Jadi gini, begitu ya Bang ya, Bang Herdi ya, betul. Bang Herdi, Bang Yan. Betul. Jadi ketika kemudian berbicara keautentikan kitab suci, maka yang pertama harus diimani di sini yang harus diketahui di sini adalah kitab suci itu bercerita tentang dirinya. Bahkan menantang siapapun kemudian untuk membuktikan bahwa dirinya itu adalah bukan firman Tuhan. Yang ragu akan kebenaran Al-Quran, ya, ditantang kemudian untuk menjawab dan membuktikan bahwa apa yang mereka ragukan itu bisa terbukti bahwa Al-Quran itu bukan berasal dari Allah. Nah, yang dikatakan kemudian kitab suci, isinya itu muatannya adalah pengakuan berasal dari Allah. Itu muatannya seperti itu. Selalu menyuarakan bahwa poin-poin yang terkait di dalamnya, apapun hukum yang diceritakan itu semua bersumber dari Allah, sumber dari Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, kalimat-kalimatnya pun harus berasal dari Allah. Bukan dari karangan
Nah, sehingga Al-Quran ketika berbicara mengenai pernyataan atau kalimat atau keputusan daripada sumber ya, yang menjadi rasul di atas muka bumi, maka itu dibedakan. Makanya di dalam Islam ada hadits, ada Al-Quran. Al-Quran ini adalah kalamullah, perkataan Allah. Hadits ini adalah perkataan daripada oknum yang menerima daripada kalamullah. Makanya Rasulullah Muhammad SAW ketika menerima wahyu Al-Quran, beliau melarang keras kemudian menuliskan hadits. Kenapa kemudian hadis dituliskan jauh setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak ada? Apa alasannya? Karena memang Rasulullah melarang, jangan kau menuliskan sesuatu yang bersumber dari diriku sendiri. Tetapi yang kau tuliskan adalah cukup firman yang kuterima dari Allah yang aku sampaikan kepadamu. Kenapa Rasulullah melarang itu? Agar sahabatnya tidak mencampur adukan antara firman Allah yang dia terima dan perkataannya sendiri yang sedang menjabarkan tentang firman Allah yang dia terima. Contoh misalnya, ketika diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa salat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perintahnya, salatlah kamu, karena salat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak ada kemudian diterangkan salat itu seperti ini, salat itu kayak begini. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan salat itu, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Nah, yang diterangkan kemudian baginda adalah tata cara salatnya dia, itulah yang disebut hadits. Sementara perintah salatnya itulah kalamullah. Jadi tidak ada kemudian kita temukan dalam Al-Quran ada ayat yang menerangkan tentang salat, kemudian diurai tentang cara-cara salatnya. Tidak ada. Kenapa? Karena antara uraian tata cara salat dan juga perintah salat itu dua sumber yang berbeda. Satu dari pencipta langit dan bumi, satu dari utusan pencipta langit dan bumi. Ini yang harus dibedakan. Dan ini yang terjadi dalam Al-Quran. Makanya antara Al-Quran dan hadits itu berbeda. Meski dituturkan, disampaikan dari satu sumber lisan yang sama. Tetapi beda antara lisan yang adalah kalamullah dan lisan adalah perkataan manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adakah hukum di dalam sebuah negara atau adakah hukum dalam sebuah kitab suci yang kemudian bisa dijadikan sebagai panduan di dalam bernegara? Pancasila, kelima dasarnya, ya kelima silanya, itu berasaskan Al-Quran semuanya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua itu ayat-ayatnya dari Quran. Sila-sila ini itu adalah muatan yang diambil dari Al-Quranul Karim. Contoh yang pertama, Qul huwallahu ahad, ya, berlandaskan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu, Bang Handi, Bang Ian. Makasih.